Sebelum kalian lanjut nonton video ini, subscribe YouTube channel Persada Wadah TV dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh dunia. Persada Jaya, Persada Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena segala kebaikan dan kenikmatan yang selalu Ia berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk mendengarkan kultum ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang karenanya lah telah membawa agama Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Dan semoga kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Kisah Seorang Wanita Muslim Pertama yang Menghunuskan Pedangnya di Medan Perang. Teman-teman santriwati yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah, Sofiyah binti Abdul Muthalib ialah seorang perempuan Muslim pertama yang menghunuskan pedangnya di medan perang. Sofiyah ini adalah bibi dari Nabi Muhammad SAW. Beliau tumbuh besar di rumah seorang pembesar kaum Quraisy bernama Abdul Muthalib, orang yang mampu membentuk kepribadian yang kokoh pada dirinya dan memberi kedudukan yang mulia di tengah kaumnya. Oleh karena itu, beliau tumbuh besar menjadi seorang wanita yang berlidah fasih, balik, ahli qiraah, alim, pemberani, dan kesatria. Meskipun ayahnya ini adalah seorang petinggi kaum Quraisy, tetapi Sofiyah ini adalah salah satu seorang perempuan yang paling awal masuk Islam dan mengakui kenabian Rasul pada masa awal dakwah Islam. Sofiyah ini memiliki 3 orang anak yang bernama Zubair, Abdul Ka'bah, dan As-So'ib, hasil pernikahannya dengan Al-Awwam bin Khuwailid. Ketika terjadi Perang Uhud pada tahun 625 Masehi, Sofiyah beserta anaknya dan juga para kaum muslimin yang lainnya bergegas menuju Bukit Uhud untuk melakukan perang dengan tugasnya masing-masing. Sofiyah bertugas menyediakan air, membalut luka para tentara muslimin, dan memperbaiki panah-panah yang patah. Apabila perang ini semakin sengit dan pasukan muslim sudah mulai terpisah dengan Rasul, maka Sofiyah akan mengeluarkan pedangnya dan akan turut andil dalam peperangan ini. Oleh karena itulah, beliau dikatakan sebagai wanita muslim pertama yang menghunuskan pedangnya dan membunuh kaum musyrikin. Teman-teman santriwati yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah, pada saat yang bersamaan pula, putranya Zubair ini sedang disiksa dengan sangat kejam dan digantung oleh pamannya sendiri di atas sebuah pohon untuk mengasapinya agar ia menjadi seorang kafir lagi. Tetapi Zubair ini selalu berkata kepada kaum Quraisy, "Tidak, selamanya aku tidak akan pernah menjadi seorang kafir." Sampai pada akhirnya usaha kaum Quraisy ini gagal dan Zubair mampu mengalahkan pembawa bendera kaum musyrikin yang tidak berani ditentang tentara muslimin yang lain. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setiap nabi memiliki hawari atau pengikut setia, dan hawariku adalah
Al-Zubair bin Al-Awwam. Dari cerita tersebut, maka jelas sekali bahwa keberanian yang dimiliki oleh Sofiyah ini turun mengalir ke darah anaknya Al-Zubair bin Al-Awwam. Sehingga Al-Zubair ini bisa dikatakan menjadi seorang pahlawan yang handal dan disegani oleh para musuhnya. Mungkin sekian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.